hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, semuanya datang darimu, karena tanganmu memulihkanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Melekat padamu, selalu ada di hatimu. Melekat padamu, oh Yesusku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Shalom Jemaat JLC, apa kabar semua? Kita bersyukur karena Tuhan sentiasa menjaga memelihara kita, dan saya percaya bahwa dimanapun kita berada dan juga anak-anak Tuhan yang lain, Tuhan Yesus sentiasa menjaga, melindungi kita daripada yang jahat. Amin. Kita bersyukur hari ini kita masih dapat mendengar kebenaran firman Tuhan melalui ibadah online ini. Mari terlebih dahulu kita mengucap syukur dan kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di syurga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan pribadi kami, keluarga kami ke dalam tangan perlindungan-Mu. Kami juga serahkan ibadah online ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan, diagungkan, dimuliakan di tengah-tengah persekutuan kami. Tuhan Yesus, Engkau memberkati firman-Mu, biar itu menjadi kekuatan dan meneguhkan iman kami, menjadi makanan bagi rohani kami, supaya kami tetap bertumbuh, berakar, berbuah di dalam kerajaan-Mu. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah Engkau menyertai kami dari awal pertengahan sampai akhirnya, dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Kami berdoa tidak ada yang jahat menyentuh kehidupan kami,
Semua itu kami ikat dan kami tolak di dalam nama dan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus. Tuhan itu baik. Tuhan sentiasa menjaga kita, memelihara, dan sentiasa memberkati orang-orang yang percaya kepadanya. Kita bersyukur damai sejahtera Allah menyertai kita semua dan menyertai saudara seisi keluarga. Amin. Pada hari ini kita akan membahaskan hal kemerdekaan. Jika kita lihat dalam kamus, kemerdekaan diartikan sebagai tidak terikat atau tidak bergantung kepada orang lain atau kepada pihak tertentu. Kita bersyukur karena negara kita juga telah mencapai kemerdekaan yang dirayakan setiap tahun demi mengingati negara kita telah pun merdeka, telah bebas daripada jajahan dari penakluk negara yang lain. Kita perlu mengambil sedikit waktu untuk merenungkan dan menghayati apakah diri kita benar-benar sudah mengalami kemerdekaan yang sejati itu. Karena seluruh negara yang mengisytiharkan kemerdekaan itu hanyalah merdeka daripada jajahan secara fisikal. Benar, para penjajah telah pergi dan negara kita negara yang berdaulat dan berlembaga. Puji Tuhan, kita bersyukur tentang hal itu. Namun manusia dengan mudah berkata, karena kami telah merdeka, kami telah bebas, dan kami juga bebas melakukan apa saja yang kami lakukan tanpa halangan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, mari kita kembali kepada Alkitab. Apakah pengertian merdeka menurut perspektif Alkitab ini? Alkitab menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk manusia memperoleh, untuk mendapat, untuk menemui kemerdekaan yang sejati adalah hanya melalui Yesus Kristus. Amin. Sebab itu, firman Tuhan pada hari ini yang kita mendengarkan bertema mengalami kemerdekaan yang sejati. Mengalami kemerdekaan yang sejati. Nah, mari kita melihat di dalam Alkitab kita, di dalam kitab Galatia pasal ke-5 ayat yang pertama. Kita melihat untuk pembacaan ini dahulu. Galatia 5 ayat yang pertama menyatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambahan. Dan kita lihat lagi di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 36. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Saudara-saudari, setiap manusia ciptaan Tuhan Allah semesta alam, yaitu Yesus Kristus. Manusia hanya dapat memperoleh dan memiliki kemerdekaan sejati itu hanya di dalam Kristus Yesus. Dengan cara bagaimana kita dapat mengalami kemerdekaan itu? Kemerdekaan yang sejati adalah yang pertama, dimerdekakan dari perbudakan dosa. Dimerdekakan dari perbudakan dosa. Ini kita melihat di dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat 10 hingga ayat 12 dan ayat 23. Roma pasal 3 ayat 10 hingga 12 dan ayat 23. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna dan tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ayat 23.
3. Kerana semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita lihat lagi di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Roma 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, sedemikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, kerana semua orang telah berbuat dosa. Haleluya. Saudara-saudari, manusia telah rosak secara total. Kerosakan akibat dosa pertama Adam dan Hawa, ya. Citra dan gambar Allah di dalam diri manusia telah pun rosak dan tercemar. Dan dosa asal ini telah menjalar kepada seluruh manusia di muka bumi ini, tidak ada yang terkecuali. Kuasa dosa telah pun membelenggu, telah pun menakluk dan mengikat setiap aspek nature kemampuan manusia, yaitu fikiran manusia, hati nurani, kehendaknya, emosinya, dan keberadaan manusia secara menyeluruh. Inilah ikatan yang kuat, penjajahan belenggu yang kuat ke atas diri manusia, yaitu kuasa dosa. Ini berarti secara fizikal manusia merdeka dari jajahan orang dan bangsa lain. Namun kemerdekaan rohani masih lagi dijajah, dikuasai oleh dosa dan oleh kuasa kegelapan, yaitu iblis. Saudara-saudari, tidak seorang pun yang cukup kuat, yang cukup hebat untuk melawan kuasa dosa dalam diri manusia ini. Dengan kekuatan diri sendiri, manusia tidak dapat bebas dan melarikan diri dari cengkeraman dosa. Sehingga manusia mau jadi pandai dengan mencari kuasa-kuasa yang lain daripada bomo-bomo, para dukun-dukun. Mereka minta pertolongan. Semuanya itu adalah penipuan daripada kuasa si jahat. Seperti di dalam surat 2 Korintus pasal yang keempat ayat 4. 2 Korintus pasal 4 ayat 4 menyatakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang fikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Manusia berdosa, mata rohaninya tertutup dan dibutakan oleh kuasa iblis. Di dalam surat Roma pasal 1 ayat 28 menyatakan, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada fikiran-fikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Saudara, manusia berdosa, mereka tidak memerlukan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sebab itu di dalam surat Efesus pasal yang keempat ayat 18 dan 19, Efesus 4 ayat 18 dan 19 menyatakan demikian. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakannya dengan serakah segala macam kecemaran. Saudara-saudari, pengertian orang berdosa gelap karena kedegilan hati mereka dan perasaan mereka telah menjadi tumpul. Mereka hidup di dalam segala hawa nafsu dengan serakah, dan jiwa atau roh seseorang tidak memiliki Yesus ini, hidupnya penuh dengan dosa. Apa saja yang mereka fikirkan, apa saja yang mereka katakan dan lakukan, bukan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus, Sang Hakim yang adil itu. Semua yang mereka lakukan itu adalah berfokus kepada diri mereka sendiri, kepada bangsa ataupun orangnya sendiri. Terfokus diri sendiri sahaja. Mengapa demikian, saudara?
sebab jiwanya belum sungguh-sungguh dimerdekakan, dibebaskan. Rohnya belum dilepaskan dari kuasa dosa yang mengikat. Tanpa dia sadari, dirinya masih dalam jajahan, dalam belenggu dosa dan dari kuasa setan. Yesus Kristus berkata, "Sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Amin. Sebab itu, manusia berusaha sedaya upaya menjadikan diri mereka seorang yang saleh, yang kudus, dan dipandang hormat di depan orang umum. Mereka melakukan banyak aktiviti amal, kebajikan, suka membantu orang lain, lebih memperdalamkan agama mereka, dan mereka merasa dengan perbuatan-perbuatan baik itu mereka sudah diterima oleh Tuhan, ataupun mereka layak di hadapan Tuhan dengan berbuat baik, perbuatan manusia. Dan Alkitab berkata di dalam kitab Titus pasal yang ketiga ayat yang ke-5. Titus pasal yang ketiga ayat ke-5 menyatakan, "Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus." Amin. Sebab juga manusia berfikir dengan berbuat baik, mereka berkenan di hadapan Tuhan tanpa Yesus di dalam hidup mereka. Di dalam surat Efesus pasal yang kedua, Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 menyatakan, Efesus 2 ayat ke-8, dan kita teruskan dengan ayat yang ke-9. Ayat 8-9. "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Amin. Alkitab tegas menyatakan kebenarannya. Manusia berdosa diselamatkan bukan melalui perbuatan baiknya, tetapi oleh kasih karunia Allah, oleh rahmat Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri orang-orang percaya, sehingga hidup kita diperbaharui, hati dan pikiran kita telah diperbaharui, dan kita boleh mengerti rencana kehendak Tuhan melalui firman-Nya yang ada di dalam Alkitab. Hati dan pikiran kita telah diterangi oleh kuasa Roh Kudus dan oleh firman Tuhan. Itulah sebabnya Yesus Kristus datang ke dunia, menjadi manusia untuk mati di atas kayu salib, untuk menggantikan saudara dan saya dalam menanggung hukuman dosa. Karena upah dosa ialah maut, agar setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus diberinya kehidupan baru, mendapat pengampunan dosa serta memperolehi hidup kekal dalam kerajaan surga. Dan segala dosa-dosa kita disucikan, dihapuskan oleh darah Kristus yang kudus tanpa cacat celah. Alkitab menjelaskan di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 20. Lukas 22 ayat 20 menyatakan, "Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Amin. Kita lihat lagi di dalam surat Efesus pasal yang kedua ayat 13 dan 14. Efesus 2 ayat 13 dan 14. "Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan." Amin. Kita lihat lagi di dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Efesus 1 ayat yang ke-7 menyatakan, "Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya
kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Kita lihat lagi di dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7 menyatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Amin. Kita bersyukur karena darah Yesus sanggup menghapuskan, menyucikan segala kutuk dosa di dalam diri kita. Kita lihat lagi di dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat 1 ayat 18 dan ayat 19. 1 Petrus pasal pertama ayat 18 dan 19 menyatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama dengan darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu dalam Yesus, setiap orang yang percaya kepada Yesus dengan segenap hatinya, dosa-dosa kita telah diambil dan telah dibayar dengan darah Yesus Kristus, darah yang kudus dan bukan darah binatang, tetapi darah Yesus Kristus sendiri. Haleluya, amin. Saudara-saudari, setelah kita dimerdekakan dari perbudakan dosa atau hamba dosa, setiap orang percaya dan menerima Yesus Kristus dalam hidupnya, kita juga dimerdekakan dari penghukuman. Kita dimerdekakan, dibebaskan dari ikatan dunia yang jahat. Kita dimerdekakan, dibebaskan dari kutuk hukum Taurat. Kita dimerdekakan dari segala penyembahan berhala. Kita dimerdekakan dan dibebaskan dari ikatan kuasa iblis dan dari ikatan kematian kekal. Amin. Alkitab berkata di dalam surat Roma pasal 3 ayat 22 hingga 25. Roma 3 ayat 22 hingga 25 menyatakan, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Haleluya, amin. Tuhan membenarkan semua orang percaya. Kita diperkenankan karena upah dosa ialah maut, kematian kedua dalam lautan api. Dan upah dosa itu dikontraskan dengan kasih karunia Allah, dan maut dikontraskan lagi dengan hidup kekal, sesuai dengan ayat 21 dan 22. Setiap orang percaya kepada Yesus dibenarkan, diperkenankan oleh Allah secara percuma melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Tuhan itu baik. Haleluya, amin. Saudara-saudari, Allah telah menetapkan Kristus Yesus menjadi jalan pendamaian antara Allah dengan manusia berdosa. Sebab tidak seorang pun manusia yang berkelayakan yang sanggup menebus dosa manusia. Sebab darah manusia dari awal sudah dicemari oleh dosa. Harus dengan darah tanpa dosa boleh menebus manusia dari hukuman maut akibat dosa, yaitu darah Kristus yang datang sebagai manusia tanpa berdosa. Sebab itu,
Nama dan darah Yesus berkuasa mengalahkan maut, berkuasa menghapuskan dosa manusia, berkuasa menghancurkan kuasa kegelapan, pekerjaan setan yang sering mengganggu di dalam jiwa manusia dan yang mengganggu di dalam segala rencana Allah. Kuasa nama Yesus dan darah Yesus sanggup menghancurkan pekerjaan kuasa kegelapan ini. Di dalam surat Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Roma 8 ayat 1 dan 2 menyatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Puji Tuhan. Jaminan Tuhan diberikan kepada setiap orang-orang percaya kepada Yesus dengan segenap hatinya. Tidak ada penghukuman dan Roh Kudus yang memerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Haleluya, Tuhan itu baik. Di dalam surat Galatia pasal 3 ayat 13. Galatia pasal 3 ayat 13 menyatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Haleluya, Tuhan itu baik. Kita bersyukur Kristus telah menebus setiap orang percaya dari kutuk hukum Taurat melalui kematiannya di atas kayu salib. Segala kutuk kita telah diambil oleh Tuhan Yesus dan Yesus mati karena kutuk dosa kita. Puji Tuhan. Kematian Kristus adalah cara Allah memberi kemerdekaan kepada kita dari kutuk hukum Taurat, daripada penyembahan-penyembahan berhala, dan daripada ikatan kuasa iblis. Alkitab menjelaskan di dalam surat Galatia pasal 4 ayat yang ke-8. Galatia 4 ayat ke-8 menyatakan, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Memang benar dahulunya kita menyembah kepada berhala, menyembah kepada kuasa-kuasa kegelapan. Dan Tuhan juga menyatakan di dalam surat Ibrani pasal 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14 menyatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bahagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Haleluya. Jelas dinyatakan sebelum orang mengenal dan percaya serta menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus, kita adalah hamba-hamba berhala atau hamba kepada ilah-ilah dunia ini, kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus dan hidup di dalam kebenaran firman-Nya, kita bukan lagi hamba kepada ilah dunia ini, bukan lagi menjadi hamba kepada berhala-berhala, tetapi kita adalah hamba kebenaran untuk hidup menjadi serupa dengan Kristus Yesus hidup. Haleluya. Perkataan menebus ini dibayar untuk menebus orang yang telah kehilangan hak hidup. Berarti suatu pembebasan berdasarkan pembayaran harga yang tunai dan selesai dibayarkan. Harga itu adalah harga kematian Kristus dengan darahnya untuk saudara dan saya. Amin. Di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat yang ke-7 menyatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Jika saudara dan saudari membuka hati dengan sungguh-sungguh, percaya kepada Tuhan Yesus, menerimanya sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat dan sebagai Raja secara pribadi, percayalah, Alkitab tidak pernah salah. Alkitab tidak pernah keliru. Melalui kematian Kristus Yesus di atas kayu salib, setiap orang yang percaya kepada Yesus dimerdekakan, dibebaskan dari perbudakan dosa.
dimerdekakan, dibebaskan dari hukum Taurat sebagai suatu sistem keselamatan yang membangkitkan dosa. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-7, Roma pasal ke-7 ayat yang ke-5 dan ayat 14 hingga 16. Roma 7 ayat ke-5 menyatakan, sebab pada waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Ini yang dilakukan. Ayat yang 14 dan ayat yang ke-16. Roma 7 ayat 14 hingga ayat yang ke-16 menyatakan, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Amin. Kita yang percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh melalui kematian Yesus di atas kayu salib, saudara dan saya telah pun dimerdekakan daripada perbudakan kuasa kegelapan, kuasa iblis yang jahat, ya. Sebab itu apa yang kita bacakan tadi itu menyatakan bahwa perbuatan dosa itu upahnya adalah maut dan tidak membawa keselamatan. Kita hidup, kita melakukan apa yang kita tidak mau kita lakukan, seperti dikatakan oleh Rasul Paulus, ya. Mari kita melihat di dalam surat Roma pasal 8 ayat 14, 15 dan 16. Roma 8 ayat 14, 15 dan 16 menyatakan demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Kita yang percaya dipimpin oleh kuasa Roh Kudus Allah sendiri. Kita terpelihara sebagai anak-anak Allah. Bahkan kita adalah ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah, yaitu hidup menderita bersama Kristus supaya dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Kita juga dibebaskan daripada segala penyembahan berhala menurut ritual upacara-upacara agamawi. Kita dibebaskan daripada segala kepercayaan tahyul daripada nenek moyang. Inilah yang kita lakukan sebelum percaya Tuhan. Kita tidak lagi mempersembahkan atau memperhambakan diri kepada ilah-ilah yang bukan Tuhan sebenarnya. Dan kita dimerdekakan dari ikatan-ikatan budaya-budaya yang dibuat oleh manusia. Semua yang telah dibaptis di dalam Yesus Kristus telah hidup di dalam kebenaran. Dan semua bangsa, laki-laki atau perempuan, kita telah disatukan di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Kristus telah meruntuhkan tembok-tembok penghalang-penghalang yang dicipta oleh ilah-ilah dunia ini, oleh budaya-budaya antara orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi, bangsa-bangsa yang lain, antara hamba dan anak-anak Allah, laki-laki dan perempuan. Kita telah dimerdekakan oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kita menerima kemerdekaan rohani yang kekal ini. Kita dipindahkan dari hidup dalam kebinasaan kepada dalam hidup kekekalan bersama dengan Kristus Yesus. Rasul Paulus juga menyatakan bahwa semua orang percaya Yesus Kristus telah pun dimerdekakan, dan kemerdekaan tersebut merupakan anugerah Kristus yang oleh kematiannya telah membayar lunas pembebasan umatnya dari perhambahan, sehingga maut dan dosa tidak lagi berkuasa
atas hidup anak-anak Tuhan, yaitu saudara dan saya. Amin. Kita jangan mempersia-siakan kemerdekaan yang Tuhan telah berikan kepada kita ini. Saudara-saudari, untuk apa sebenarnya Allah memberikan kemerdekaan rohani yang sejati ini kepada kita? Bukan supaya kita bebas untuk berseronok dan hidup enjoy untuk menikmati dunia ini. Jangan disalahgunakan. Kita dimerdekakan untuk hidup bagi Allah dan melakukan pekerjaan Allah di dunia ini untuk mengerjakan amanat agung Yesus. Bukan hanya asyik untuk mencari keuntungan dan kekayaan yang fana. Mata hati kita bukan fokus kepada berkat-berkat semata-mata. Hidup kita, fokus kita adalah kepada sumber kehidupan itu, sumber berkat itu, yaitu Yesus Kristus dan firman Tuhan, dan kita hidup di dalam firman Tuhan. Setelah kita memperoleh kemerdekaan yang sejati, kita mempunyai tanggung jawab di hadapan Tuhan Yesus. Sangat ramai orang Kristen yang gagal untuk hidup bagi Allah sebab mereka melakukannya dengan kekuatan dan kepintaran diri mereka sendiri. Sebenarnya apa yang mereka kejar adalah hanya berkat-berkat dan kekayaan semata-mata. Hidup di dalam kekudusan sudah diabaikan. Bahkan gereja juga telah dijadikan sarang penyamun. Mereka beranggapan segala aktiviti yang dilakukan itu berkenan dan menyenangkan hati Allah yang Maha Kudus. Segala keserakahan, segala perbuatan yang rakus, ketamakan, dan segala macam penipuan, mereka anggap itu benar di hadapan Tuhan. Mereka telah dibutakan oleh iblis untuk mengejarkan kemakmuran semata-mata. Mereka telah membuka celah dan pintu bagi iblis untuk masuk dan menawan mereka kembali. Waspadalah saudara, di akhir zaman ini, banyak gereja telah menyeleweng dan menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Kita perlu berwaspada, saudara-saudari. Kita dapat hidup hanya bagi Allah dengan mengizinkan Kristus terus-menerus kekal bertakhta dalam hidup kita sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, dan sebagai Raja pribadi dalam hidup kita. Letakkan firman Tuhan di atas tempat yang utama daripada segala keinginan kita. Yesus kekal menjadi yang utama dan terutama dalam hidup kita untuk selamanya. Relakan diri kita memikul salib kita setiap hari, menyerahkan segala kedagingan kita, disalibkan setiap hari. Kita harus hidup di dalam kekuatan kasih karunia Allah. Hati kita dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat dunia. Oleh itu, jangan biarkan diri saudara dan saya dipesonakan, digodai oleh segala macam keinginan yang ada dalam dunia ini. Bermula dari setitik dosa yang tersimpan di dalam pikiran saudara dan dibiarkan tertanam di dalam jiwa, akhirnya berakar dan mengikat pikiran dan hati saudara, dan ramai orang tanpa sadar dirinya sedikit demi sedikit diikat dan kembali dikuasai oleh dosa. Saudara-saudari, kasih karunia ini juga menjadi rahasia kekuatan Musa yang memimpin umat yang besar, yaitu umat Israel, keluar daripada Mesir. Allah memberikan kasih karunia ini kepada hambanya Musa, sehingga Musa sanggup melakukan pekerjaan Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudari, kita dapat hidup bagi Allah dengan hidup oleh Roh Kudus dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus seperti yang dicatatkan di dalam surat Galatia pasal yang kelima ayat 25. Galatia pasal 5 ayat 25 itu menyatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, biarlah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Amin. Rasul Paulus tegas menyatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudari, hidup
kita dipimpin dan dikendalikan oleh Roh Kudus secara berterusan, sehingga Roh Kudus mengangkat kita bertemu dengan Tuhan Yesus pada hari pengangkatan yang mulia itu. Hari yang kita tunggu-tunggu dan hari yang kita rindukan, yaitu bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari, Rasul Paulus berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan yang diperoleh di dalam Kristus Yesus dan melalui karya-karya Yesus saja. Kemerdekaan sejati bukan hanya melepaskan kita daripada jajahan, daripada belenggu perbudakan dosa, perbudakan dari ilah-ilah dunia, perbudakan dari kuasa setan, tetapi untuk kita dapat bebas melakukan tujuan dan rencana Allah yang menciptakan kita. Karena kita hidup bagi Allah dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan mulia dengan cara kita mengizinkan Yesus Kristus hidup di dalam diri kita. Melalui diri kita, kita hidup di dalam kasih karunia Allah dan kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, kitalah mengalami kemerdekaan yang sejati itu. Amin. Kita bersyukur karena Tuhan itu baik. Mari sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Kita mau berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Bapa di syurga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Engkau Tuhan memberikan kami kekuatan supaya kami tetap bertahan iman kepada Yesus. Dan kami bersyukur karena kami telah menerima kemerdekaan yang sejati daripada Tuhan Yesus sendiri melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau telah membebaskan kami daripada segala ikatan-ikatan dosa. Kami serahkan setiap jemaat GLC ahli keluarga mereka, saudara Mara, dan juga saudara seiman kami, dimanapun mereka berada. Tutup bungkus hidup kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami berdoa tidak ada satu yang jahat boleh menyentuh kehidupan kami. Semua itu kami ikat dan kami tolak keluar dari hidup kami di dalam nama dan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Damai sejahtera Allah menyertai hidup orang-orang percaya sekarang dan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati kami semua, keluarga kami, berkati bangsa kami, berkati negara kami berlimpah-limpah dengan kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, sampai di sini kita akan bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.